Hai guys, oh hai, kembali lagi sama Rena Ruto di hari ini. Hari ini aku bakal sharing-sharing tentang kesehatan loh. Yang lagi booming apa coba? Kalian pasti tahu kan? COVID-19. Nah, di sini aku bakal sharing-sharing tentang apa sih COVID itu, terus fakta-fakta di lapangan dan cara penyelesaian saat ini tuh kayak gimana. Kalian tahu nggak aku pakai kostum apa? Kostum home care. Ini rompi aku kerja sih. Aku pakai sih terus dari kemarin. Ini rompi aku kerja. Jadi tadi itu ceritanya aku kan pagi-pagi cari kostum Tsunade tuh. Cuman pas aku pakai ternyata nggak cukup gue. Jadi aku terakhir cosplay itu 2015 mungkin. Jadi aku cosplay Tsunade, cuman kostumnya tuh kostum home care karena nggak cukup. Nanti aku liatin kayak gini nih. Asli tuh aku baru bangun tidur ceritanya teh. Kan si baju cosplay itu suka ditaruh di mana aja ya. Carilah aku, gila tuh nyarinya susah banget. Sejam ada sama ininya, sama wignya gitu. Kataku mana ya, nggak ada. Padahal ketumpuk-tumpuk sama, dan si wig ini ada di dalam kardus sepatu. Coba bayangin kan. Karena aku cosplay Tsunade itu kalian tahu kan, ninja medis. Kalau kata kita mah dokternya di Naruto gitu ya, mungkin seperti itu. Dokter mending perawat ya. Karena aku perawat ya. Jadi temanya kesehatan. Yang lagi rame sekarang COVID kan. Nah, aku mau cerita nih tentang COVID. Jadi kalian inget kan kenapa dinamain COVID-19? Karena ditemukannya itu pas akhir tahun 2019 di Wuhan. Jadi itu semacam, sebetulnya kalau kan coronavirus ya, itu sebenarnya udah ada di penyakit apa tuh yang jadi lupa aku saking gugupnya, atau enggak aku kalau presentasi juga gitu, kayak yang dari itu SARS. Nah, itu semacam itu sebetulnya, cuman kategori coronanya itu belum diketahui gitu. Jadi masih baru lah, virus baru. Jadi vaksinnya belum ada, obatnya juga belum ada. Obatnya itu paling untuk menurunkan gejala. Jadi sebetulnya kalau untuk daya tahan tubuh kita yang kuat, walaupun kena virus itu, kita nggak bakalan istilahnya timbul gejala-gejala kayak misalkan batuk pilek kayak gitu. Nah, itu kan disebut namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu orang-orang yang daya tahan tubuhnya kuat tapi ada virus di dalam tubuhnya. Nah, cara penularannya itu dari droplet. Kalian tahu droplet? Droplet itu semacam percikan air liur gitu. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, sebenarnya ingus itu air liur sebenarnya. Karena dia nyampur gitu, itu disebutnya droplet.
kenalah ke orang, terus kehirup gitu, masuk deh virusnya, nular. Nah gitu cara penularannya. Jadi kalian kenapa disuruh pakai masker? Kalau dulu itu menurut Menteri Kesehatan yang pakai masker yang sakit doang kan, dan ternyata ada tuh muncul OTG, orang tanpa gejala, yang kita pun gak tahu gitu. Kok aku kelihatannya sehat, padahal kan misalkan amit-amit ya kena virus. Aku juga pernah swab kayak gitu kan, karena kita orang kesehatan mungkin aja sih kayak kontak erat, terus periksa-periksa gitu kan. Aku juga gitu tugasnya, memantau. Terus jadi si OTG itu kan nggak akan tahu itu siapa. Kamu siapa? Aku siapa? Jadi nggak ada yang tahu kalau kita itu udah tertular atau enggak. Cara tesnya itu yang ada dua, ada rapid test, ada swab test. Nah, si rapid test itu sebetulnya hanya mengetahui kalau antigen kita itu reaktif atau enggak terhadap suatu virus misalnya. Nah itu tidak spesifik sih, jadi kadang kalau kita demam juga bisa aja reaktif. Jadi itu semacam screening itu kayak memilih gitu. Jadi dari situ kepilah lah mana yang reaktif dulu gitu, baru di swab PCR gitu. Nah kalau yang swab itu, kalau yang rapid itu kan ngambilnya di darah, jadi nggak spesifik. Maksudnya kalau darah kan apalagi kebanyakan ngambilnya tuh kadang di perifer itu di tepi-tepi gitu kan. Nah ada juga yang di pembuluh darah, pena kan. Kalau darah itu muter ya logikanya, jadi kalau sakitnya di mana gak bakal ketahuan kan. Nah kalau swab itu spesifik, jadi kita ngambilnya juga di ini orofaring itu pertengahan antara hidung dan tenggorokan. Jadi ngambilnya itu kayak semacam cotton bud yang gede. Nah dimasukin, terus diambil si sampel cairannya, nanti baru udah diperiksa. Dan waktu periksanya kalau rapid test itu cepet banget, 15 menit langsung keluar nanti negatif atau positif. Sedangkan kalau swab itu ada yang bilang dulu tuh pernah hoax, cuman 10 menit udah keluar. Salah itu, bukan. Kalau swab itu minimal 12 jam. Dan ngambilnya tuh kadang temen aku juga dia gagal loh, kayak misalkan dia ngambil, jadi resikonya tuh banyak sebenarnya. Kalau misalkan di hidung itu ada resiko gagal, jadi nggak keambil si itunya, sampelnya kagak kelihatan. Kalau darah kan kelihatan ngambilnya, kalau yang kayak gitu kan susah ya. Nah jadi kalau swab itu terus ada yang tegang mungkin ya, jadi pas dia ditusuk berdarah, makanya harus relax gitu kalau misalkan di swab. Cuman ya yang bikin tegang itu sebenarnya hasil swabnya kita itu, karena kalau di aku pemeriksaannya tuh di provinsi sih, di Bandung, provinsi Jabar. Jadi nggak bakal sehari 2 hari, nggak bakal, karena ada proses dia transportasinya dari aku misalnya dari Sukabumi ke Bandung. Paling cepet Sukabumi Bandung itu 5 jam mungkin, tapi dari situ aja si sampelnya itu ngantri, karena nggak cuman dari Sukabumi doang,
se-Jawa Barat gitu, atau bahkan dari provinsi lain. Makanya kadang aku juga waktu dulu tuh nunggunya bukan seminggu, aku nunggunya 3 minggu baru keluar. Gila itu rasanya, deg-degan dong. Itu yang bikin kita apa sih namanya, tegang, gak mau swab. Kebanyakan kayak gitu karena takut sama hasilnya. Ya iyalah, kalau misalkan gejala COVID itu macem-macem, kebanyakan gitu sih, sakit tenggorokan, batuk pilek, sama demam. Itu yang paling sering. Kalau sekarang itu banyak, sampai gejalanya itu ada nyeri sendi, terus kelelahan gitu, kayak capek gitu. Itu gejala. Terus anosmia itu hilang penciuman. Jadi kalau misalkan kalian nih tiba-tiba masak dan gak kecium masakannya, hati-hati. Hati-hati asli. Soalnya akhir-akhir ini gejalanya gitu, jadi gak ada batuk pilek, tiba-tiba hilang penciuman dong. Kaget, pas dicek ya positif gitu. Jadi hati-hati pokoknya, kalian pakai masker dimanapun kalian berada. Sebenarnya bukan nakut-nakutin, cuman ya kalau orang lapangan tau lah kayak gimana gitu. Jangan disepelein lah. Ada yang bilang kalau COVID itu cuman rekayasa. Ya buat apa direkayasa kalau ada yang meninggal? Ngapain gitu maksudnya? Nah, kenapa nih banyak yang dari COVID itu banyak yang meninggal kasusnya? Sebetulnya yang memberatkan adanya COVID itu komorbid, jadi dia lain penyakit penyerta yang memperburuk keadaan si penderita itu. Kalau yang kayak OTG gitu enggak sih. Kalau sekarang ada yang namanya isoman. Isoman itu isolasi mandiri. Jadi penderita COVID yang ringan sampai sedang itu, yang nggak ada gejala, itu bisa di rumah. Jadi nggak usah dirujuk ke puskesmas, nggak usah dirujuk ke rumah sakit, karena nggak menampakkan gejala seperti itu. Jadi cuman kadang lemes doang gitu, terus kadang cuman hilang penciuman doang gitu. Itu nggak sampai dibawa sih ke rumah sakit. Jadi aku ikut sebagai tim pemantauan gitu. Jadi kita bakal pantau pasien itu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung kita kunjungin, kalau secara tidak langsung ya via WhatsApp kayak gitu, atau telepon, atau yang lebih abdol mah di video call gitu, biar kelihatan dia ada nggak di rumah isolasi gitu. Kan takutnya kemana gitu. Nah, dan kalau misalkan di sekitar kalian ada yang kena, gak boleh loh ada stigma negatif. Jadi gak boleh sembarangan kita menjauh gitu. Justru kalau penderita COVID itu butuh lebih banyak dorongan, motivasi dari ya kalian sekitar penderita tersebut. Jadi kadang dampaknya itu psikologi, misalnya rumahnya langsung ditutup gitu, disegel, kan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi kalau penderita COVID itu harus benar-benar dikasih dukungan, atau bahkan disuplai tuh kebutuhannya.
macam-macam kebutuhan sehari-hari, makan, minum, jamban, ya mandi kayak gitu, sabun. Kan kasihan dia itu harus, kalau dulu dua minggu isolasinya, kalau sekarang cukup 10 hari. Kalau misalkan 11 harinya dia nggak ada gejala, dinyatakan sehat. Yang kategori ringan sampai sedang nggak perlu dikasih antivirus sebetulnya. Jadi dia bertarung dengan imunnya sendiri. Jadi udah kayak ini, apa sih namanya, kalau di itu vaksin. Jadi dia udah mengontrol dari dalam dirinya sendiri gitu, antibodinya bertarung. Jadi nggak perlu antivirus, dan dia bisa hilang sendiri. Kalau yang tadi teh kalau yang nggak ada komorbid. Nah, kalau yang ada komorbid biasanya yaitu susah, bahkan kita harus menangani penyakit penyertanya yang lain gitu. Kalau misalkan jantung, tiba-tiba dia berdebar-debar, makin berdebar-debar gitu, kan bahaya. Terus ada DM-nya gitu ya, kebanyakan gitu sih. Dan jangan ngelihat usia, bayi juga ada loh yang kena. Jadi guys, pokoknya kita harus terapkan 3M, memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jadi itu 3. Dan jangan lupa bahagia, karena semua penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi kalau misalkan kalian stres, nah gampang tuh kena. Kalau misalkan kita bahagia gitu, gak bakal, insya Allah. Yes, tapi harus sama 3M itu loh. Jadi kita bahagia tapi enggak 3M, ya sama-sama aja bohong. Karena yang tadi tuh, yang mengkhawatirkan tuh yang OTG, orang tanpa gejala. Karena nggak tahu siapa gitu yang ada virusnya. Bisa aku, kamu, dia, dengan yang lain. Jadi kayak gitu. Apalagi? Aku lupa mau ngomong apa. Nah, jadi terus kalau misalnya ini nih, kalau misalnya kalian ternyata positif dari hasil swab PCR, kan nanti bakal ada ini isolasi mandiri yang 10 hari itu. Nah, dinyatakan sehat itu hari ke-11. Kalau udah hari ke-11, udah itu gak usah swab ulang. Jadi kalau dulu kan di swab sampai hasilnya negatif baru 3 hari setelah itu bebas, gak ada isolasi lagi. Kalau sekarang itu cukup 11 hari gak perlu swab ulang kayak gitu. Jadi guys, pokoknya semoga kita terlindung dari bahaya COVID-19. Harus banyak-banyak istighfar, harus banyak berdoa gitu kepada Tuhan, karena dibalik usaha pasti harus didampingi dengan doa. Nah gitu guys, dari aku, maaf ya belepotan ya gini. Aku kalau misalkan presentasi juga gugup gitu, apalagi ini kamera. Tapi keren loh kalau zaman sekarang tuh, kalian zaman milenial, apalagi ada pandemi kayak gini. Jadi apa ya, jadi kita melek teknologi gitu, nggak kayak pas zaman dulu. Aku
susah. Tapi kasihan juga sih ya yang sekolah tapi nggak ada HP gitu, gimana ya. Semoga lah pokoknya COVID-19 ini cepet pergi gitu, karena ya kasihan sektor ekonomi gitu. Apalagi sekarang ada itu yang lagi rame demo. Kalau aku sih mudah-mudahan pemerintah itu memberikan keputusan yang terbaik. Jadi jangan hanya melihat satu pihak, tapi beberapa pihak, apalagi orang-orang kecil seperti itu. Aku bingung closingnya. Nah sekarang aku bingung closingnya kayak gimana. Ya pokoknya kalau kemarin dadah masa Sunade dadah, Sunade kan nenek-nenek ya gitulah pokoknya. Oh iya, aku punya kejutan, anjir kejutan bukan, karena hari ini hari ulang tahun aku bakal kasih hadiah bagi kalian yang beruntung. Anjir, hadiahnya apa? Hadiahnya insya Allah bermanfaat. Hadiahnya ini ada kaos One Piece 1. Ini juga kaos One Piece sama ini produk jualan aku sih. Apa coba, kalau yang temenan sama aku di Facebook, di Instagram, di WhatsApp pasti tahu. Ini emas batangan, cuman kecil, emasnya kecil. Ini beratnya 0,1 gram. Nah ini salah satu hadiah juga. Jadi guys, aku bakal kasih tahu aturannya. Jadi kalian like, subscribe, terus share video ini ke Facebook atau Instagram gitu. Nanti kalau udah, kalian komen di postingan video ini, dan misalkan nama Rena, terus kalian share di mana, misalkan di Facebook gitu, tulis akun Facebooknya apa, kalau di Instagram apa, kalau di WhatsApp enggak, karena WhatsApp itu cuma 24 jam. Makasih yang udah nonton sampai habis video aku ini. Emang rada gaje sih, karena aku ya gitu, komunikasinya kata temen aku kurang lancar, masih kaku. Ya emang kayak gini, aku harus banyak belajar sih lah. Dadah.